satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Shalom, Horas Madihita Saluhutna, seluruh pendeta dan majelis HKBP, Jalan Letnan Jenderal Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di gereja dan di rumah kita masing-masing saat ini. Pada hari ini, kita telah memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Pada hari ini juga kita akan mengingat mereka yang kita kasihi, warga jemaat kita yang telah meninggalkan kita dari dunia ini. Dengan demikian, apakah yang hendak kita ucapkan? Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Langit dan bumi akan berakhir, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah yang harus kita lakukan sebelum penghakiman terakhir akan tiba. Marilah kita berharap akan mahkota kehidupan melalui iman percaya kita yang selalu setia kepada Tuhan kita. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Terpujilah Allah, angkatlah puji-pujian bagi Dia, Khalik alam semesta. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, puji hai jiwaku, puji Tuhan. Jiwaku puji Tuhan, pujilah
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati, kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jiwaku jangan terlena, dengar yang memanggilmu. Jangan tinggi di angkasa, Tuhanmu menyambutmu dengan sorak-sorak. Imanmu menantikan, datanglah segera ya Tuhan, datanglah Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu akhir tahun gerejawi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Konfesi HKBP tahun 1996 pasal 15, peringatan akan orang yang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita, dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini, kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati.
Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Dengan ajaran ini, kita menolak semua bentuk ajaran kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan roh orang yang meninggal itu hidup, dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu, dan roh leluhur atau sumangot. Pada waktu peringatan orang yang meninggal, baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah. Mengingat akan segala perbuatannya yang baik pada waktu masih hidup, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan yang telah meninggal itu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus menyambut tiap orang yang menyesali dosanya, yang meninggalkan perjalanannya dengan bertobat padanya, serta percaya firman-Nya. Yesus menebus dosanya. Di sana hari Allah Tuhan, Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita mengakui segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Sungguh tiada yang dapat kami andalkan selain kasih sayang-Mu kepada kami. Kehidupan kami di dunia ini hanya bagai angin dan debu yang hanya sebentar saja akan hilang dan berlalu. Tetapi kami sering lalai dan tidak memakai waktu yang sangat singkat itu untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, ajarlah kami supaya segera bertobat. Karena itu kami datang merendahkan diri saat ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar.
Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya, agar dia beroleh selamat dan hidup. Ya Tuhan, janganlah mengucilkan kami dari hadapan-Mu. Berilah kami waktu untuk memperbarui diri. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas epistel bagi kita pada minggu akhir tahun Gerejani saat ini tertulis dalam Yehezkiel 34 ayat 11 sampai dengan 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya,
begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas, selamat hari Minggu. Warta Jemaat Minggu tanggal 22 November 2020. Yang pertama, pernikahan. Warta 1 akan menerima pemberkatan nikah Ferry Sobiar Panggonggom Nadeak, alamat Jalan Bacang, Rawasari, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi,
putra Bapak Somatahut Sahat Tua Nadeak, Ibu Riama Uli Borunai Baho, dengan tunangannya Suryaningsih Boruna Baban, alamat Jalan Budi Mulia, Pademangan Barat, anggota Jemaat HKBP Rajawali, Pademangan Resort Rajawali, putri Bapak Jainur Nababan, Ibu Hotmida Boru Aritonang, pemberkatan nikah Kamis tanggal 3 Desember 2020 di HKBP Rajawali, Pademangan Resort Rajawali. Akan menerima pemberkatan nikah Anderson Suis Predelin Panjaitan, alamat Jalan Tembaga Dalam 2, Jakarta Pusat, anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi, putra Bapak Charles Panjaitan, Ibu Lija Hermawati Boru Lubis, dengan tunangannya Rominta Laura Boru Pardede, alamat Jalan Kiara Jati Asih Bekasi, anggota Jemaat HKBP Jati Asih Resort Jati Asih, putri Bapak Nikolayer Pardede, Ibu Dorlan Boru Sinaga, pemberkatan nikah Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pukul 9 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Richard Boyke Situmiang SE, alamat Jalan Karya Bakti Pulau Gadung, Jakarta Timur, anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi, putra Bapak B. Situmiang almarhum, Ibu Pita Paulina Boru Sianipar, dengan tunangannya Deborah Tioria Boru Hutagalung, AMD, alamat Jalan Kayumas Tengah Pulau Gadung, Jakarta Timur, anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi, putri Bapak Marukap Hutagalung, Ibu Agnes Katarina Boru Simanjuntak almarhumah, pemberkatan nikah Jumat tanggal 27 November 2020 pukul 9 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi. Akan menerima pemberkatan nikah Erikson Pardamaian Napitupulu SH, alamat Rusun Dakota Kemayoran, Jakarta Pusat, anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi, putra Bapak Situa Johnson Napitupulu, Ibu Tiarma Boru Sinaga, dengan tunangannya Herlinda Boru Simatupang AMD Kep, alamat Jalan R. Muhammad Kahfi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, anggota Jemaat HKBP Ciganjur Resort Srengseng Sawah, putri Bapak Takas Simatupang, Ibu Tiurmina Boru Huta Barat, pemberkatan nikah Sabtu tanggal 28 November 2020 pukul 13 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi. Akan menerima pemberkatan nikah Roy Marulitua Siahaan, alamat Jalan Inspeksi Kalisunter, Jakarta Utara, anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi, putra Bapak Mardurum Siahaan almarhum, Ibu Happy Flora Boru Sibarani, dengan tunangannya Elis Maretta Boru Hotang, alamat Jalan Kampung Rawa 3, Jakarta Pusat, anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi, putri Bapak Japiten Sihotang, Ibu Tiorlin Boru Malau, pemberkatan nikah Sabtu tanggal 28 November 2020 pukul 9 WIB di HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi. Jemaat yang telah menerima pemberkatan pernikahan telah menerima pemberkatan nikah Beni Humala Pak Pahan, alamat Jalan Lancar 4, Jakarta Pusat, anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi, putra Bapak AM Pak Pahan, Ibu R. Boru Nababan, dengan Rayani Boru Situmorang, alamat Jalan Kongsi Marindal, anggota Jemaat HKBP Agave Resort Simpang Marindal, putri Bapak P. Situmorang, Ibu N. Boru Sinaga, pemberkatan nikah Rabu tanggal 11 November 2020 yang lalu di GKPI Teladan Helvetia. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan
dan telah melaksanakan pernikahan tersebut. Yang kedua, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Tonggo Maulina Borusi Mangunsong, umur 68 tahun, dari WIK 10. Alamat Jalan Tangguh 5 nomor 67 Kodamar, Jakarta Utara. Suami M. Siahan almarhum. Almarhumah meninggalkan 3 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Yang ketiga, persembahan untuk diakoni sosial Agape HKBP Jalan Lekjen Suprapto. Pada kebaktian hari Minggu ini tanggal 22 November 2020, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk diakoni sosial Agape gereja kita. Persembahan ke depan tersebut merupakan bagian dari program kerja dan anggaran Huria tahun 2020. Amplop persembahan kasih disampaikan bersamaan dengan pengumpulan persembahan untuk kantong 1A, 1B, dan 2, demikian diinformasikan. Yang keempat, Minggu ujung tahun perhuriaun, manang perningotan di Akkanamoding. Pada kebaktian hari Minggu ini tanggal 22 November 2020, kita memasuki minggu ujung tahun perhuriaun sekaligus minggu peringatan orang yang telah meninggal. Pada kebaktian minggu hari ini akan dibacakan nama-nama jemaat HKBP Suprapto yang meninggal dalam kurun waktu 1 tahun perhuriaun, yaitu dari tanggal 25 November 2019 sampai dengan 22 November 2020. Yang kelima, rapat perhalado pertohonan. Pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 dimulai pukul 17 WIB sampai dengan selesai bertempat di gereja. Majelis gereja kita akan mengadakan rapat perhalado pertohonan yang akan membahas usulan program kerja dan anggaran Huria tahun 2021 sebelum diusulkan pada rapat Huria untuk disetujui dan disahkan. Berkaitan dengan rapat perhalado pertohonan tersebut, sermon perhalado akan dimajukan dimulai pukul 16 WIB. Demikianlah warta jemaat yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Saudara seiman yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita mengadakan acara peringatan akan orang yang meninggal, bukanlah untuk mengungkap kembali kesedihan kita, tetapi melalui peringatan ini mengingatkan kita
bahwa kita pun akan meninggal pada waktunya, seperti orang yang telah mendahului kita. Kematian bukan lagi yang harus ditakuti, sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita mendengarkan nama-nama anggota jemaat gereja kita yang telah meninggal dalam 1 tahun kalender gerejawi sejak tanggal 25 November 2019 sampai pada hari Rabu tanggal 18 November 2020. 1. Alima Boru Simatupang, umur 65 tahun, meninggal tanggal 9 Desember 2019, week 1. 2. Budiman Siahan, umur 63 tahun, meninggal 9 Desember 2019, week 13. 3. Basaria Boru Sibarani, umur 71 tahun, meninggal 18 Desember 2019, week 5. 4. Rusilawati Boru Siahan, umur 57 tahun, meninggal 18 Desember 2019, week 7. 5. Ponji Raja Guguk, umur 71 tahun, meninggal 20 Desember 2019, week 11. 6. Parange Boru Pangaribuan, umur 77 tahun, meninggal 21 Desember 2019, week 13. 7. Nelly Boru Simatupang, umur 77 tahun, meninggal 30 Desember 2019, week 9. 8. Nurmida Boru Simamora, umur 69 tahun, meninggal 23 Januari 2020,
week 10. 9. Jaindar Lumban Batu, umur 64 tahun, meninggal 1 Februari 2020, week 5. 10. Manoso Uli Boru Nababan, umur 77 tahun, meninggal 4 Februari 2020, week 6. 11. Ridwan Hutajulu, umur 54 tahun, meninggal 14 Februari 2020, week 4. 12. Sitiawan Boru Hutajulu, umur 74 tahun, meninggal 23 Februari 2020, week 8. 13. Ludwig Sitorus, umur 78 tahun, meninggal 29 Februari 2020, week 6. 14. Sinur Rumainim Boru Sitorus, umur 72 tahun, meninggal 7 Maret 2020, week 6. 15. Tioranim Boru Malau, umur 78 tahun, meninggal 10 Maret 2020, week 10. 16. Asmin Boru Hasibuan, umur 76 tahun, meninggal 15 Maret 2020, week 8. 17. Saur Wilfried Sihombing, umur 86 tahun, meninggal 20 Maret 2020, week 2. 18. Evangelis Nurkia Boru Siboya, umur 68 tahun, meninggal 3 April 2020, week 3. 19. Charles Parulian Sitorus, umur 53 tahun, meninggal 4 April 2020, week 9. 20. Toba Naiborhu, umur 78 tahun, meninggal 4 April 2020, week 8. 21. Tagor Sitorus, umur 75 tahun, meninggal 8 April 2020, week 9. 22. Bengar Sinaga, umur 74 tahun, meninggal 14 April 2020, week 1. 23. Kenen Simbolon, umur 57 tahun, meninggal 20 April 2020, week 8. 24. Arta Ulina Boru Siahan, umur 46 tahun, meninggal 6 Mei 2020, week 13. 25. Ari Jevet Parulian Sinaga, umur 40 tahun, meninggal 15 Mei 2020, week 9. 26. Revi Boru Butar-Butar, umur 66 tahun, meninggal 22 Mei 2020, week 4. 27. Sahat Hamonangan Sitohang, umur 72 tahun, meninggal 31 Mei 2020, week 4. 28. Nimrod Hasudungan Sidabutar,
umur 79 tahun, meninggal 1 Juni 2020 WEK 5. 29. Richard Pakpahan, umur 70 tahun, meninggal 3 Juni 2020 WEK 10. 30. Hari Donald Arwan, umur 40 tahun, meninggal 6 Juni 2020 WEK 1. 31. Lubis Manurung, umur 78 tahun, meninggal 8 Juni 2020 WEK 1. 32. Robert Hisar Perlindungan Silalahi, umur 60 tahun, meninggal 16 Juni 2020 WEK 9. 33. Grace Lenti Mariana Boru Siringoringo, umur 33 tahun, meninggal 1 Juli 2020 WEK 13. 34. Sintua Gerhard Washington Panjaitan, umur 94 tahun, meninggal 20 Juli 2020 WEK 12. 35. Debbie Boru Lubis, umur 44 tahun, meninggal 21 Juli 2020 WEK 9. 36. Marsius Barimbing, umur 75 tahun, meninggal 25 Juli 2020 WEK 3. 37. Gom-Gom Miliater Sitorus, umur 68 tahun, meninggal 31 Juli 2020 WEK 1. 38. Surung Frilita Katarina Pardede, umur 51 tahun, meninggal 3 Agustus 2020 WEK 1. 39. Situa Botor Manusur Hasibuan Tobing, umur 68 tahun, meninggal 4 Agustus 2020 WEK 8. 40. Bosar Pardede, umur 60 tahun, meninggal 6 Agustus 2020 WEK 8. 41. Posman MP Panjaitan, umur 64 tahun, meninggal 6 Agustus 2020 WEK 9. 42. Gerna Roselin Boru Batubara, umur 78 tahun, meninggal 12 Agustus 2020 WEK 2. 43. Lamtiur Boru Pakpahan, umur 78 tahun, meninggal 15 Agustus 2020 WEK 5. 44. Siti Mawar Boru Manurung, umur 55 tahun, meninggal 22 Agustus 2020 WEK 1. 45. Sintua Bahari Sirait, umur 52 tahun, meninggal 28 Agustus 2020 WEK 5. 46. Poibe Boru Sitohang, umur 46 tahun, meninggal 31 Agustus 2020 WEK 1. 47. Pendeta Anson Roland Tambunan, umur 63 tahun, meninggal 28 September 2020 WEK 1. 48. Tahan Simamora,
umur 74 tahun, meninggal 7 Oktober 2020 WEK 3. 49, Gusta Boru Sihomik, umur 83 tahun, meninggal 8 Oktober 2020 WEK 9. 50, Marsinta Boru Sirait, umur 62 tahun, meninggal 12 Oktober 2020 WEK 6. 51, Martuaman Manik, umur 56 tahun, meninggal 14 Oktober 2020 WEK 5. 52, Joni Silalahi, umur 48 tahun, meninggal 15 Oktober 2020 WEK 9. 53, Jasmine Mardurum Pirmauli Siahan, umur 59 tahun, meninggal 24 Oktober 2020 WEK 10. 54, Porman Boru Raja Guguk, umur 71 tahun, meninggal 26 Oktober 2020 WEK 5. 55, Parmahan Janauli Tambunan, umur 59 tahun, meninggal 29 Oktober 2020 WEK 3. 56, Bonar Aritonang Raja Guguk, umur 67 tahun, meninggal 9 November 2020 WEK 11. 57, Tiar Uli Boru Situngkir, umur 76 tahun, meninggal 10 November 2020 WEK 8. 58, Robert Tigor Risdianto Sitorus, umur 48 tahun, meninggal 11 November 2020 WEK 6. 59, Fernando Sumihar Siahan, umur 45 tahun, meninggal 13 November 2020 WEK 2. 60, Waler Tampu Bolon, umur 64 tahun, meninggal 14 November 2020 WEK 3. 61, Tonggo Maulina Boru Simangunsong, umur 68 tahun, meninggal 16 November 2020 WEK 10. Rekapitulasi: anak kosong, pemuda atau pemudi 4 orang, ibu 23 orang, bapak 34 orang. Jadi jumlah yang meninggal sampai hari Rabu 18 November 2020 sebanyak 61 orang. Saat ini mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 347 ayat 1 dan ayat yang ketiga.
mereka telah beristirahat dengan damai dari segala peziarahannya di dunia ini, dan semua orang akan menanggungnya, sebagaimana mereka yang telah mendahului kita. Tetapi semuanya berada dalam pemeliharaan Allah, sebab Kristus adalah Tuhan orang yang hidup dan yang telah mati. Dalam kitab Wahyu 20 ayat 12 dikatakan, "Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu." Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengingat saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ajarlah kami menghitung hari-hari hidup kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana dan setia sampai mati, sehingga kami memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, Horas Madihita Saluhutna. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi khotbah bagi kita di minggu ujung tahun Parhuriaun, sekaligus parningotan di Akka Naung Moding, diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Mari kita ikuti dalam hati. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, minggu ini kita sudah memasuki minggu ujung tahun Parhuriaon atau akhir tahun gerejani, sekaligus minggu Parningutan di Akka Naung Moding, mengenang akan orang yang sudah meninggal. Jaladi ibadah minggu Sadarion nunga tapatupa Parningutan tu Akka Naung Moding di Satau Bulun tahun Parhuriaon. Jala di Hondo Gowarna. Dan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena foto dari orang yang kita kasihi yang sudah meninggal itu ditampilkan di layar screen gereja kita. Tapi jika kita melakukan acara mengenang akan orang yang sudah meninggal, kita harus tahu bahwa Parningotani dan nagabe mangarukari sidang olok kita. Tapi peristiwa kematian saudara-saudara kita atau jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto itu mau mengingatkan kita bahwa kita juga pasti akan mati. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, senang atau tidak senang, kematian itu harus kita hadapi. Dan kita pasti akan mendengar suara penghakiman raja terhadap domba, dan penghakiman itu tidak ada intervensi manusia. Tapi siapakah
yang melakukan penghakiman itu. Inilah yang mau kita lihat dalam nats ini. Di mana di dalam nats ini telah ditekankan bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi, yaitu penghakiman terakhir. Seperti yang dikatakan dalam tema minggu kita, penghakiman terakhir. Kita akan menghadapi penghakiman itu tanpa terkecuali. Ia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa di hari penghakiman terakhir itu Dia akan mengadili setiap orang menurut perbuatannya selama hidup di dunia ini. Dan semua yang sudah kita lakukan selama kita hidup itu jelas semuanya di hadapan Tuhan. Patardo saluhutna dan adong nahulip sian adupan di debata. Itu sebabnya kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah kita lakukan di sepanjang hidup kita. Dalam Wahyu 20 ayat 12 telah dikatakan, Tuhan akan membuka sebuah buku, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Dan di Yohanes 5 ayat 29 juga dikatakan, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Tapi saudara yang terkasih, satu hal yang harus kita ingat, bahwa bukan kematian akhir dari hidup orang percaya. Ujung ningolu na porsiai ima hangoluan saleleng leleng na rap hudul disiamun ni debata ama. Karena itu, kematian di dunia bukanlah sesuatu hal yang harus ditakuti dan dihindari. Yang penting bagi kita adalah kesiapan diri kita supaya tetap memiliki iman yang hidup kepada Tuhan Yesus. Karena itu, mumpung kita masih hidup, mumpung penghakiman itu belum datang, mumpung Tuhan Yesus belum datang untuk kedua kalinya, mumpung kita belum dipanggil Tuhan alias mati, apa yang harus kita lakukan? Jika itu diperhadapkan kepada nats khotbah kita minggu ini, apa yang harus kita lakukan? Asa perjabar hita sogot dihangoluan naso rasudai. Pertanyaan ini sangat penting bagi kita. Karena kita sering tidak peduli atau tidak mau tahu apa yang sudah kita lakukan. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Itu sebabnya jika kita lihat dalam nats ini, dapatlah kita mengerti pertanyaan di atas. Seberapa pedulikah kita terhadap mereka yang miskin, terhadap mereka yang lapar, yang haus, orang gelandangan, nasomarama, somarina, yatim piatu, yang tidak dapat makan, yang sakit, terlebih kepada orang yang terdampak COVID-19. Saat ini firman Tuhan mengingatkan kita akan kepedulian kita kepada orang-orang yang menderita, orang yang susah, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan di masa pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa Tuhan Yesus solider kepada orang miskin, kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang buta dan orang-orang tertindas. Bahkan puncak solider Tuhan Yesus adalah Dia mau memberikan darahnya.
Dia mau memberikan nyawanya untuk tebus dosa kita. Dia mau disalibkan untuk menyelamatkan kita. Itulah bukti kasih-Nya yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Dan itulah yang harus kita teladani dan tiru sebagai bukti bahwa kita sudah percaya kepadanya. Karena itu kita harus solidar, jangan egois. Tapi kita harus memberikan perhatian kepada sekeliling kita dan mau berbelas kasihan. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ikon gabe parasi roha mahamu, songon amamuna parasi rohaing. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu bahwasanya hidup kita tidak hanya berkoinonia, bersekutu. Tidak cukup hanya hadir beribadah di tengah-tengah gereja, bahkan bersaksi atau bermarturia. Tapi kita harus berdiakonia, melayani. Hal itu boleh kita lihat dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang pemuda yang kaya dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Pemuda kaya itu menanyakan kepada Tuhan Yesus apa yang harus dia lakukan supaya dia memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak cukup hanya melakukan hukum Taurat Tuhan, tapi harus juga berdiakonia. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 18 ayat 22, juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Dari situ dapatlah kita mengerti, jika kita mau memperoleh kehidupan selama-lamanya, kita harus tetap percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus. Dan bukti dari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita harus menunjukkan buah dari iman kita dengan kita mau berdiakoni, mau berbagi kepada orang yang kekurangan. Seperti yang dikatakan dalam nats kita, yang lapar diberi makan, yang haus diberi minum, bahkan memberikan tumpangan kepada orang asing. Yang telanjang diberi pakaian, yang sakit dilawat, yang dipenjara dikunjungi. Karena memang Tuhan Yesus sudah mengatakan dalam ayat 40 nats kita, nasa nabi nahen muna tusada anggiku namet meton namambahen tuau doi. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah yang harus kita lakukan secara pribadi atau secara huria. Unang hola dirita tapi kiri, unang holan keluarga tanah tapi kiri, unang hola punguat tanah tapi kiri. Tapi solidarlah, berempatilah, berbelas kasihanlah dengan kita mau berbagi berkat kepada orang lain. Karena memang kita tidak dapat hidup hanya dengan diri kita dan untuk diri kita. Alai ikon berbagi kasih do songon Kristus naung parjolo makaholongi hita pe ikodo masih haholongan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Bohado huriata, bohado nakita mangalehon perhatian tu pakobasion tu akana pogos, tu akana hurangan
nasodaputan mangan. Bahkan bagaimanakah kepedulian kita kepada orang yang sudah tua atau lansia yang tidak ada mengurus mereka lagi. Boha tapasob budo nasida, manang paula sotabereng. Firman Tuhan minggu ini mengingatkan kita untuk membuktikan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dengan memberikan perhatian kepada mereka dan mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jika selama ini kita tidak memberikan perhatian kita kepada mereka, kita tidak peduli akan kehidupan dan penderitaan mereka, minggu ini kita mau diingatkan untuk mau berubah. Karena dalam nats ini telah dikatakan bahwa orang yang diterima di kerajaan Allah adalah orang yang peduli atau yang perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu bisa kita lihat dalam ayat 34. Karena itu kita dipanggil untuk melihat sekeliling kita. Atik tung adong narikot siurupatta. Jala taulama pangurupio ni tibagasan bulus ni roha. Bukan untuk mencari nama, bukan untuk menyombongkan diri. Karena sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk menolong orang yang perlu kita tolong, ingat kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Karena itu mari berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita sebagai bukti iman percaya kita kepadanya. Dan yang pasti kita akan mendapatkan upah dari apa yang kita lakukan dari Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu ujung tahun Parhuriaun minggu ini, firman Tuhan minggu ini mengajak kita untuk merefleksikan semua apa yang sudah kita lakukan dalam 1 tahun gerejani di tengah-tengah gerejanya. Apakah kita sudah peduli dengan mereka yang mengalami kelaparan, kehausan, yang sakit, yang tidak punya pakaian, yang tidak punya tempat tinggal, bahkan yang terpenjara, terlebih di masa pandemik COVID-19 ini? Ataukah kita hanya sibuk dengan diri kita, sibuk dengan keluarga kita sendiri, atau sibuk dengan pekerjaan kita? Setiap minggu kita beribadah. Apakah itu beribadah di dalam gereja atau beribadah di tengah-tengah rumah kita masing-masing? Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah setiap minggu. Tapi dalam kenyataannya, jika kita perhatikan, kita sering membuat semuanya hanya seremonial saja. Karena di dalam kehidupan nyata, kita tidak mampu dan mau menolong sesama kita. Jot-jot do dang parduli hita tudongatta. Jala jot-jot do dang olo hita mangurupi dongatta na makaperluhon panguripiota. Karena itu, di minggu akhir tahun gerejani ini, kita mau diingatkan, asa hobas mahita tunasa ulaun nadenggan. Menolong orang lain dalam kekurangannya, menolong orang lain dalam kesulitannya, menolong orang lain dalam penderitaannya, menolong orang lain dari rasa sakitnya, mumpung kita masih bisa melakukannya. Hobasma. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita mengenang orang-orang yang sudah meninggalkan kita lebih dahulu. Dan dalam 1 tahun ini yang meninggal di tengah-tengah gereja kita sampai hari Rabu tanggal 18 November 2020 sebanyak 61 orang. Peringatan akan orang meninggal ini mau mengingatkan kita juga
akan kematian kita. Itu yang dikatakan dalam ungkapan memento mori, ingot ari hama matem. Dan memento mori ini juga mau mengingatkan kita bahwa hidup ini hanyalah persinggahan sementara. Semua orang akan mengalami kematian. Sehingga manusia itu harus sadar bahwa tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Dalam buku Pengkhotbah di pasal 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Karena itu, memento mori saat ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk mengingatkan kita agar senantiasa bersiap diri menanti ajal yang pasti datang. Karena hidup ini singkat. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan atau menggunakan waktu yang ada untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Mari kita perbaiki diri kita terus menerus, sehingga ketika ajal kita tiba, bahkan dalam penghakiman terakhir nantinya, kita sudah mempunyai tempat di rumah Bapa di sorga kekal. Untuk itu, setialah sampai akhir pada Tuhan Yesus. Marsihohot jala somubauba mahita di hadapan ni Tuhan Yesus. Taulahon ma nadenggan tarlumobi ma tu akka namet-met. Taingot jala taulahon ma pandok ni Tuhan Yesus di ayat 40 terpukta, nasa nabinahin muna tu sada anggikku akka namet-meton na tuaudoi di bahen hamu. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur karena kami bisa memasuki minggu akhir tahun gereja ini. Sekaligus kami mengingat akan orang atau saudara kami yang sudah lebih dahulu meninggalkan kami. Bapa di sorga, jika saat ini kami mengingat akan saudara-saudara kami yang sudah meninggal, itu juga mau mengingatkan kami bahwa kami juga pasti akan mati. Itu sebabnya di minggu ini kami diingatkan oleh firman-Mu. Sebelum ajal kami tiba, sebelum Engkau datang untuk kedua kalinya ke tengah-tengah dunia ini, sebelum Engkau Tuhan memanggil kami atau kami mati, biarlah kami mempersiapkan diri kami. Karena kami tahu penghakiman terakhir itu pasti datang. Jika kami hidup sampai saat ini, kami mau diingatkan firman-Mu, supaya kami benar-benar menunjukkan iman percaya kami kepada Tuhan, dengan kami mau solider, berempati, kami mau berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, yang menghadapi kelaparan, kemiskinan, yang tertindas, yang tertawan, bahkan yang kena dampak COVID-19. Karena Engkau Tuhan sudah mengatakan, nasa nabinahin muna tu anggikku na met-meton na tuaudoi di baik kamu. Adalah firman yang sudah kami dengarkan pada minggu ini, memanggil kami untuk mau melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Hobas tunasa ulaun nadenggan, mengurupi akka na perlu siurupan. Pakai kami Tuhan, menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami, supaya ketika Engkau datang,
Ketika penghakiman itu datang, kami sudah punya tempat di rumah Bapa di sorga kekal. Untuk itu Tuhan, mumpung kami masih hidup, mumpung masih ada waktu bagi kami, biarlah kami terus berlomba-lomba melakukan kebaikan sebagai bukti iman kami kepada Tuhan. Karena Engkau juga sudah lebih dahulu mengasihi kami, kami juga harus melakukan mengasihi sesama kami, terlebih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Bapa di sorga, di minggu ini kami mengingat keluarga dari saudara-saudara kami yang sudah lebih dahulu meninggalkan kami. Ada 61 keluarga yang menderita marukil marsitaunon karena berpisah dengan orang-orang mereka kasihi dalam 1 tahun gerejani ini. Kami mau bawakan mereka ke hadapan Tuhan. Berlangkah Tuhan menguatkan mereka, menghibur mereka, supaya mereka dimampukan menghadapi perpisahan itu. Jangan biarkan mereka Tuhan berputus asa, bahkan tumatangi songon si pelebegu, tapi biarlah mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu menolong melebihi dari apa yang kami pikirkan dan yang kami minta dari Tuhan. Peristiwa kematian dari saudara-saudara kami dalam 1 tahun gerejani ini benar-benar mengingatkan kami, supaya kami Bapa mempersiapkan diri kami menghadap Tuhan di waktu yang sudah Tuhan tentukan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, di minggu ini kami mau bawakan seluruh jemaat-Mu, namet-met nama godang sahat tu nama tua. Berlangkah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Engkau Tuhan yang memberikan apa yang mereka butuhkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagi anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, berlangkah Tuhan yang memberikan hikmat kepintaran bagi mereka untuk mengikuti pelajaran mereka walaupun mereka masih belajar dari rumah. Dan Engkau Tuhan mengingatkan mereka untuk mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti ujian akhir semester di minggu-minggu yang akan datang. Biarlah anak-anak kami benar-benar memakai waktunya untuk senantiasa belajar dan belajar, supaya mereka boleh menghadapi ujiannya untuk waktu yang sudah ditentukan oleh sekolahnya. Bapa di sorga, dalam tangan-Mu Tuhan, kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di tengah-tengah rumah sakit, yang terbaring di tengah-tengah rumahnya. Berlangkah Tuhan yang turut campur tangan dalam pengobatan mereka. Tuhan berkati pengobatannya. Tuhan berkati semua dokter, para medis, obat, makanan, minuman, bahkan keluarga yang mengurus, supaya mereka tetap bersuka cita, berpengharapan untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu dalam setiap pekerjaannya, kiranya Engkau berkati. Karena kami tahu melalui pekerjaan itu Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat semua program di tengah-tengah gereja-Mu yang akan dijalankan untuk mengakhiri tahun ini. Berlangkah Tuhan tercampur tangan, memberkati seluruh majelis-Mu, supaya setiap apa yang akan kami lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Presiden Republik Indonesia, kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa memberkatinya, memberikan hikmat, memberikan hati yang tetap takut akan Tuhan, supaya dia benar-benar memimpin bangsa ini dengan baik. Belah semuanya Tuhan, masyarakat Indonesia mendukung setiap pekerjaan dari pemimpin bangsa kami.
supaya kami benar-benar merasakan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa ini. Bapa di sorga, kami mau serahkan Tuhan hidup kami sepanjang satu hari ini. Berlangkah Tuhan yang memelihara hidup kami. Engkau Tuhan menyertai kami, Engkau melindungi kami. Jauhkan dari kami Bapa sakit penyakit. Jauhkan dari kami Tuhan malapetaka. Jauhkan dari kami Bapa virus corona, bahkan kematian yang mendadak. Supaya setiap kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Ayat persembahan bagi kita di minggu ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu, tebus Tuhan Allah Bapa yang dari kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu.
Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang bakal. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salom Horas Madihita Saluhutna. Kami dari semua majelis, bahkan dari para pendeta, mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita. Horas.